Bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Ya. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya itu harimau, dan mereka kita butuh harimau-harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya. Pepatah yang diajarkan, ya, 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras, ya, Prabowo itu serem begitu kan. Kan saya nggak serem sekarang. Memang ini fenomena, ya, dalam arti setiap saya udah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004 saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5. Lumayan dong 5, ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5. Itu 2004. Habis itu 2009 saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati, ya, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Ya sudah 4 kali ikut pemilu, dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara, ya. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-carilah segala macam, ya. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya, jadi benar nggak selalu dibilang inilah itulah, mau kudeta, ya kan, dan sebagainya, menculik, pembunuh, dan ya kan. Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di rekod public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu, ya kan? Ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit, ya kan?
Itu risiko saya. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini, dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan? Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa, karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Saya kira begini ya, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan.